Anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Shadaqal 'adzim wa shadaqa rasulil karim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tiada henti-hentinya kita bernafas, tiada berhenti-hentinya darah mengalir ke sekujur tubuh kita, seiring dengan desir darah yang mengalir dan udara yang masuk kepada paru-paru kita. Syukur dengan lafal alhamdulillahi rabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak mampu sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Kita tidak mampu merinci dan menghitungnya, karena kalau kita menghitung tidak ada mesin hitung yang bisa menghitungnya. Demikian juga kalau semua itu dikuantifikasikan dan diberikan harga, dilabeli harga, sudah berapa banyak rupiah atau dolar yang kita keluarkan untuk membeli kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka sebagai seorang yang beriman, nikmat itu dikonversi, nikmat itu dirubah menjadi ketaatan, menjadi pengabdian, menjadi keikhlasan, menjadi ketulusan kita dalam menapaki kehidupan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang kita rasakan, dengan cara kita senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha untuk ittiba Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, di depan saya kutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Toha, surat yang ke-20, di mana surat Toha ini adalah surat yang makkiyah, yang turun di kota Mekah. Ada 135 ayat. Namun yang ingin kita bahas pada kesempatan ini adalah dari ayat 1 sampai ayat 5. Jamaah rahimakumullah, Toha. Para mufasir menjelaskan, ada yang menyangka bahwa Toha ini adalah nama Nabi. Namun sebagaimana ayat-ayat yang lain yang diawali oleh huruf hijaiyah, itu sebagai suatu peringatan, sebagai suatu perhatian untuk menjadi catatan atau peringatan bagi manusia. Seperti alif, lam, mim. Sampai sekarang para mufasir tidak menafsirkan, menjelaskan, karena itu menjadi otoritas Allah, apa maksudnya, apa maknanya yang terkandung di dalam itu. Maka itu hanya Allah lah yang mengetahui makna sejatinya. Menjadi peringatan bagi manusia akan betapa pentingnya terhadap informasi, data-data yang akan diceritakan, yang akan dinarasikan, yang akan dideskripsikan, yang akan dijelaskan di dalam ayat-ayat kandungan dalam surat Toha.
Kemudian ayat kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Ingat bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, membutuhkan effort yang luar biasa, membutuhkan semangat juang yang tiada henti-hentinya. Rongrongan, hambatan, dan mungkin kalau sekarang ranjo ya, ancaman pembunuhan terhadap Nabi itu luar biasa. Sehingga Nabi merasa sedih, susah terhadap apa yang dihadapi ketika dakwah yang dilakukan. Sehingga ayat ini turun untuk menghibur Kanjeng Nabi Muhammad, untuk mempunyai semangat bahwa ending dari perjuangannya insya Allah akan membawa manfaat, akan membawa pencerahan kepada dunia, untuk menyadarkan manusia untuk kembali kepada jalan yang benar yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Quran ini menjadi penghibur. Benar sekali bahwa apabila hati kita sedang gundah, hati kita sedang lemah, dan diri kita sudah tidak fokus lagi terhadap apa yang seharusnya kita capai, maka dengan mengingat, dengan membaca Al-Quran, dengan menelaah dan mengkaji Al-Quran, akan menimbulkan suatu semangat juang yang lebih, bahwa kita itu tidak hanya urusan dunia saja, tapi kita ada cita-cita yang lebih besar, yaitu kehidupan akhirat, yang itu menjadi goal yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim untuk melakukannya. Di ayat yang ketiga, illa tadhkiratan lima yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Al-Quran itu sebagai tadhkirah, sebagai peringatan, sebagai pelajaran, sebagai informasi yang menceritakan, yang menjelaskan tentang kehidupan saat ini dan kehidupan kelak, kehidupan akhirat. Kalau mungkin saat ini kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa menyaksikan apa yang kita lihat, bisa kita langsung ketahui. Tapi yang terkait dengan kehidupan akhirat, kita tidak cukup informasi dan kita tidak cukup data untuk kita mengetahui sendiri. Karena kemampuan akal pikiran manusia terbatas kepada apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaca, apa yang disaksikan. Maka melalui Al-Quran, informasi-informasi tentang kehidupan akhirat itu dijelaskan. Itulah maka Al-Quran menjadi kebenaran mutlak yang menginformasikan tentang kehidupan hereafter, kehidupan kelak di akhirat nanti. Nah, peringatan ini menjadi peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, orang yang tidak takut kepada Allah berarti orang yang melawan Allah. Orang yang melawan Allah berarti orang yang tidak yakin akan kerasulan nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sekaligus juga mengingkari ketuhanan yang Maha Esa. Maka orang yang takut itulah yang mendapatkan peringatan, yang mendapatkan kabar gembira akan kehidupan akhirat. Kemudian ayat yang keempat, tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula, diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Jamaah rahimakumullah, ini terkait dengan dasar-dasar ketauhidan kita,
bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menurunkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sekaligus Allah lah juga tempat kembali segala urusan yang kita lakukan, baik urusan duniawi yang betul-betul terputus dari kehidupan akhirat maupun kebutuhan atau yang terkait dengan kehidupan akhirat yang benar-benar itu adalah menjadi orientasi kita. Semuanya akan kembali. Maka Allah lah yang menurunkan Al-Quran ini, bukan siapa-siapa. Meskipun ada yang meyakini kafir Quraisy itu menganggap bahwa Al-Quran itu adalah reka daya dan upaya Rasulullah, tapi itu semata-mata hanya yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi itu adalah Al-Quran. Maka di dalam surat salah satu surat bahwa Al-Quran itu bukan berasal dari nafsu dari Nabi, tapi itu adalah betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menurunkan Al-Quran ini untuk hudan linnas, untuk petunjuk bagi manusia agar manusia itu selamat dalam kehidupannya. Kemudian di ayat yang kelima, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas ars. Di dalam ini dijelaskan bahwa sifat-sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Allah itu bersemayam di atas ars. Kita tidak tahu di mana itu keberadaan. Maka ini adalah menjadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meyakini itu. Karena nalar pikiran manusia tidak akan sampai. Maka ketika Nabi Musa SAW ingin melihat wajhullah, maka meletuslah gunung Tursina. Itu satu fenomena bahwa ada dimensi yang berbeda antara khalik dan makhluk, sehingga kenikmatan yang tertinggi bagi orang-orang yang beriman adalah inda liqa'a rabbih, ketika kita semuanya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bertemunya? Ini adalah wallahu a'lam, menjadi PR bagi kita untuk senantiasa mengimani dan mempercayai, sehingga kita selalu bersemangat untuk meraih dengan amal-amal ahsanu amala yang kita lakukan, dengan amal yang terbaik yang kita lakukan. Semoga kita menyongsong Ramadan ini dengan ghirah dan semangat yang lebih baru, dengan perencanaan yang lebih matang, sehingga kita bisa meraihnya. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang belum bisa berjamaah di masjid, dibukakan hatinya, diberikan hidayah, dikalahkan nafsunya, sehingga tercerahkan dan senantiasa mendapat nurullah, nur Allah atau cahaya ilahi. Saudara-saudara yang sedang sakit, kita doakan semoga sakit apapun yang melekat pada badannya sirna dan kembali sehat, dan bisa takur mendekatkan diri kepada Allah bersama-sama di masjid yang kita cintai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mengabulkan segala doa dan ikhtiar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.